tandingi berpakaian. Lagi abuya mengui menan mengui kan. Baca terus berdoa. Abuya nak pegah liabun dan berdoa mayut menon. Ikanya pigayun rom. Ya merawali la ilau tandingi abuya bak tarikan nya hinan. Terlain ka sama mendum. Kerja tu Pak Guraya Abuya Abdul Ghani Kampar Anggepi. Ini yang jadi masalah karena mursyid yang ke tingkat tinggi mungkin nafirasat bila ada buka keramat tinggi dah nafirasat nah sabo hal baganyan yang geturi dahurun yang dia gejuk tarikat dah ya nanti anak gejuk yang inapun kemudian geja awadi letong kepada gua hidik kepegahlah baurun ganyan karena tarikat Naksabandi gejuk Pak Ibrahim Kabab di Jabal Abi Kubis. Tetapi yang ulok-ulok ganyan ubat hati karangan Abuya Mendawali kekutip leganya gerobah baju tapat gebuhnan cermin mata ubat hati ada Abuya yang anak suluk nampum nak nazam silsilah tarikat yang genatang menyata Abuya Mendawali ubat hati dipilih yatim cermin mata gebuhnan dicaplak adanya. Dan yang paling hana medau nan ganya jatuh nan Abuya yang nalun jelas yang nalun dupu segi salah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wahdar mukhalatatal mutafaqihatiz zaman la siyama al mustaghilina bil khilaf wal jidal minhum fa innahum yatarabbasuna bika li hasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alayka bid dunun wa yataghammazuna 'alayka bil 'uyun wa yuhsuna 'alayka asaratika fi hali ashratihim hatta yajbahuka biha fi ghadabihim wa munadaratihim la yuqiluna laka asrah wala yaghfiruna laka zallah wala yasruna laka aurah. Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita, wahdhar, berhati-hatilah untuk berkumpul dengan para ulama-ulama su. Berhati-hati, janganlah kalian berkumpul dengan ulama-ulama akhir zaman. La siyama al-mustaghilina bil khilaf wal jidal minhum, lebih khususnya mereka yang hanya menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan. Yang dibahas perbedaan terus, kerjaannya mencaci maki orang, kerjaannya menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Jangan kumpul orang semacam itu. Padahal nasihat-nasihat yang lebih indah dan dibutuhkan oleh masyarakat masih banyak, tapi yang dia sibukkan dirinya hanya untuk hal-hal yang ada perbedaan di dalamnya. Sibuk menyesatkan orang, sibuk mengkafirkan orang, sibuk menjelek-jelekkan orang. Jangan kumpul dengan orang-orang semacam itu, kata Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita ingin menjelaskan sedikit tentang ulama, bagaimana macam-macamnya ulama, sehingga kita bisa mengetahui nantinya mana yang harus kita kumpuli dan mana yang harus kita jauhi. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mengatakan dahulu dalam hadisnya, wailun li ummati min ulama isu, celakalah umatku yang mereka hidup di zamannya ulama-ulama su. Kasihan, kata Nabi Muhammad, aku kasihan sama umatku yang mereka hidup di zaman yang sudah mulai bermunculan ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang cinta kepada dunia. Bagaimana ciri-ciri mereka? Nah, di antara ciri-cirinya adalah yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim ribhan li anfusihim. Ciri-ciri ulama su, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Dia jadikan ilmu ini sebagai sarana perdagangannya. Dia jadikan ilmu untuk meraih dunianya. Sehingga ada golongan ulama-ulama
yang juga menjadi ahli neraka, mondok lama, tahunan, atau bahkan sampai ke luar negeri, tapi tempatnya neraka. Semoga Allah tidak jadikan kita semacam itu. Amin. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah yang menjadikan ilmunya untuk meraih dunianya. Dan Nabi sudah katakan juga dalam hadis lainnya, man talabal ilma liyumariya bihil ulama, barang siapa yang mencari ilmu untuk untuk berdebat dengan para ulama yang ada. Saya tak ngaji di majelis Ahad pagi, nanti kalau saya sudah pinter, kiai kampung saya tak debat sama saya. Niatnya sudah salah. Atau untuk membodoh-bodohkan orang yang tidak tahu, saya tak ngaji, orang kampung saya ini semuanya tidak punya ilmu. Nanti kalau saya sudah punya ilmu, saya akan bodoh-bodohkan mereka. Saya akan jadi yang terpintar di hadapan mereka. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk memalingkan manusia kepada dirinya, untuk mengajak, mengumpulkan manusia. Saya harus belajar ilmu banyak biar jadi kiai. Karena apa? Kalau kiai itu pasti dituruti sama masyarakat. Nanti kiainya minta apa akan diberi oleh masyarakat. Kalau jadi kiai enak, bisa dapat apapun nanti dari masyarakat. Niatnya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Adkhalahullahu nar, kata Nabi kita Muhammad, balasannya adalah neraka. Ulama yang semacam itu Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan itu yang disebut dengan ulama su. Ciri-cirinya dia jadikan ilmu ini untuk meraih dunia. Yabi'unaha, dia jual ilmu, dia dagangkan ilmu ini min umara'i zamanihim, kepada pemimpin-pemimpin di zamannya. Dan sekarang sudah banyak bermunculan ulama-ulama yang semacam itu, menjadi panutan masyarakat, ternyata malah menjual ilmunya kepada para pejabat-pejabat. Pejabat katakan, Ustadz, Kiai, jamaahmu banyak, santrimu banyak, nih sekarang waktunya pemilu, kalau kamu bisa arahkan semua jamaahmu untuk nyoblos saya, tak transfer 1 triliun. Atau kadang ada yang lebih parah lagi, pejabat datang ke rumah kiai yang punya pondok gede, santrinya banyak. Kemudian pejabat itu basa-basi, tapi tipe kiainya yang tidak punya malu. Basa-basi, nah, saya sudah tahu Pak pejabat maksudnya jenengan datang ke sini kan biar saya sama umat ini nyoblos jenengan berani berapa? Lebih parah lagi ini, lebih belak-belakan lagi. Ini masuk nerakanya paling dalam sekali ini. Menjual ilmunya untuk meraih dunianya, menjual ilmunya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Tapi Ustadz, banyak ulama seperti itu, tapi majelisnya kok banyak, majelisnya masih ramai dihadiri oleh umat. Tadi kita katakan, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hadirnya umat di majelis mereka dengan niatan yang baik, hadirnya umat di majelis mereka dengan hati yang husnudzan kepada mereka. Tapi banyaknya umat yang hadir di majelis mereka adalah sanastadrijuhum, adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah nikmat. Di majelis ilmu itu perlu ditumbuhkan yang namanya nur, cahaya. Sehingga para ulama mengatakan kalau setiap majelis sudah ada cahayanya, maka hati orang itu akan nyambung dengan majelis tersebut, walaupun sejauh apapun itu. Walaupun orang itu kalau mau hadir majelis ke tempat tersebut butuh dana yang besar, butuh tenaga yang banyak, dan bahkan lelah terkadang. Tapi kalau sudah ada cahaya di majelis tersebut, sejauh apapun orang itu tinggal, dia akan mendekat ke majelis itu. Penyebabnya adalah Pak Nur. Sehingga cahaya dalam majelis itu ibarat magnet. Magnet itu kalau sudah diletakkan di satu tempat, kalau ada di kanan kirinya besi atau sesuatu yang bisa menempel ke magnet, akan menempel dengan sendirinya. Begitulah majelis ilmu. Jika majelis itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu susah payah untuk mengajak orang. Terkadang orang sudah datang dengan sendirinya. Sehingga itu yang perlu ditumbuhkan dalam majelisnya para ulama-ulama ini. Bagaimana caranya Allah ridha dengan majelis kita, dan semoga Allah ridhai majelis kita ini.
sehingga Allah tumbuhkan dalam majlis ini cahaya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin sudah dikategorikan sebagai ulama usuk, ulama yang cinta kepada dunia, ulama yang menjual ilmu mereka kepada para pejabat untuk meraih dunia atau untuk menambah popularitas, untuk menjadi terkenal di negaranya, sehingga dia menjual ilmunya, merendahkan ilmu agama. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, dia termasuk ulama yang ulama yang buruk, ulama yang jahat. Ribhan li anfusihim, untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. La arbahallahu tijaratahum, maka Allah tidak akan memberikan kepada ulama-ulama yang semacam ini keuntungan. Ulama yang menjual ilmunya kepada para pejabat, ulama yang cinta dunia, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dan justru malah menjadikan ilmunya sebagai lahan untuk mencari dunia, maka la arbahallahu tijaratahum, Allah tidak akan berikan keuntungan bagi mereka.